Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqal wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa rasulika khatamin nabiyyin wa akramil awwalin wal akhirin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa farij 'alal muslimin ya qawi ya matin wa bisyarad zalimin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin muhyyin nufus salatan a'inna biha ala jami'id durus wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad habibil mahbub syafil lil farjil qulub wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du. Para pemirsa TVNU yang berbahagia dimanapun Anda berada, khususnya kaum nahdien, wal nahdiyat, wal muslimin, wal muslimat, rahimakumullah. Pada pertemuan kedua ini dalam kajian kitab At-Tanbihatul Wajibat Biman Sona'al Maulidah Bil Munkarat karya Hadratus Syekh Haji Muhammad Hashim Asy'ari Muassis Nahdlatul Ulama, kita masuk ke tambih yang pertama dari 10 tambih yang ada di dalam At-Tanbihatul Wajibat ini. Di tambih, kalau di muqaddimah kemarin kita sudah mengetahui apa background atau peristiwa yang melatar belakangi Hadratus Syekh menulis kitab ini, yaitu fakta yang beliau temukan dalam sebuah peringatan maulid yang diadakan oleh sebagian santri pondok-pondok pesantren. Jadi ini sifatnya semacam otokritik seperti itu. Nah, di tambih yang pertama ini beliau mengungkapkan pendapat-pendapat para ulama tentang peringatan maulid yang semuanya menunjukkan pada dasarnya, pada intinya menunjukkan kesepakatan dan kebolehan bahkan terpujinya peringatan maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kaum baper itu salah langkah lah kalau menggunakan kitab tambihat ini untuk menyerang amalan maulid. Ya, mari kita mulai. Tidak perlu saya ulas terlalu panjang lah, kaum itu nanti saya ketularan baper. Kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Faqala al-muallifu Hadratus Syekh Al-Hajj Muhammad Hashim bin Asy'ari Jombang rahimahullahu ta'ala wa ada alaina wa hafadhana min barakatihi wa sararihi wa nafahatihi wa anwari ulumi karamati fid dharain amin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. At-tanbihu, adapun yang pertama, at-tanbihu adalah peringatan al-awwalu yang pertama. Yu'khadhu min kalamil ulama'il ati dzikruhu, diambil kesimpulan hukum dari pernyataan para ulama berikut ini yang akan disebutkan berikut ini. Annal maulidalladzi yastahibbuhul a'immatu, bahwa peringatan maulid, perayaan maulid yang disukai oleh para imam-imam, para ulama, huwa ijtima'un nasi, adalah pertama. Ini pertama, ada beberapa unsur nanti yang harus ada dalam peringatan maulid. Yang pertama ijtima'un nas, berkumpulnya manusia. Jadi nggak ada maulidan sendiri. Jomblo nggak ada. Wa qira'atu ma tayassaru, kecuali jomblo gabung. Para jomblo bergabung membentuk sebuah komunitas jomblowiyin berselawat, nah itu masuk ya. Wa qira'atu ma tayassaru minal qur'ani, dan membaca sebagian dari Al-Qur'an. Wa riwayatul akhbaril waridati fi mabda'i amrin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan membaca atau menyampaikan, meriwayatkan hadis-hadis yang terkait dengan
permulaan menjelang sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW, wa ma waqa'a fi hamlihi, dan peristiwa-peristiwa yang terjadi selama Kanjeng Nabi berada dalam kandungan, wa maulidihi, dan selama kelahiran Rasulullah, minal irhasat, berupa irhas-irhas. Irhas itu menurut Imam As-Sawi adalah peristiwa khariqul adah, sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang tidak biasa, sesuatu yang menakjubkan yang terjadi kepada seorang calon nabi, terjadi para nabi sebelum dia diangkat nabi, itu qablan nubuwah. Ya, jadi terjadi pada calon nabi. Wa ma ba'dahu, dan apa-apa dan peristiwa-peristiwa setelah itu, min siyarihil mubarakati, berupa kisah hidup Kanjeng Nabi al-mubarakati yang penuh berkah. Summa yudha'u lahum, kemudian disiapkan lahum untuk para hadirin itu ta'amun, makanan, yakulunahu, yang nanti akan dimakan bersama, wayan sorifuna, dan kemudian pulang setelah itu. Ini jadi ada empat unsur penting maulid ya. Yang pertama ijtima, berkumpulnya orang-orang. Kemudian yang kedua membaca sedikit dari Al-Quran. Kemudian yang ketiga ya sebagian Al-Quran. Kemudian yang ketiga membaca kisah Kanjeng Nabi, baik peristiwa sebelum beliau lahir, selama kelahiran, setelah kelahiran, dan kisah hidup beliau. Kemudian diakhiri dengan makan bersama. Jadi maulid itu memang harus mulut ya. Maulid harus mulut ya. Jadi kalau cuma maulid aja nggak ada makanan ya nggak sah lah maulidnya ya. Jadi emang harus mulut ya. Jadi ada makanan bersama seperti itu. Bagaimana kalau lebih dari itu, lebih dari yang 4 unsur itu? Nah, ini penjelasan Hadratus Syekh. Wa in zadu ala dzalika darbat dufufi ma'a mura'atil adabi. Wa in zadu, dan jika orang-orang yang melaksanakan peringatan Maulid itu menambah dari 4 unsur itu tadi, misalkan ditambah dengan darbid dafi, darbat dafi, dengan memukul rebana misalnya, ma'amura'atil adabi asarta, ma'amura'atil adabi asarta, beserta atau disertai menjaga tata krama. Jadi menabuh rebana tapi tetap menjaga adab, fala ba'sa bidzalika, maka tidak apa-apa. Ini Hadratus Syekh. Nah, ini penting ya. Jadi memang beberapa kali Al-Fakir melihat sebagian para seniman hadrah, terutama dalam peringatan Maulid atau dalam momen-momen yang lain, itu perlu ditingkatkan lagi penjagaan adabnya. Semisal saya pernah ketika ada seorang muballigh sedang ceramah, beberapa personil hadrah itu yang juga duduk di panggung malah bicara sendiri di belakang muballigh itu pernah. Kemudian ada sebagian jamaah hadrah yang diletakkan di depan panggung, ada kiainya, muballighnya berceramah, memberikan pengajian, ada sebagian anggota jamiah hadrah itu yang bicara dengan temannya dan sebagainya. Jadi terkesan jadi harus tetap menjaga adab seperti itu. Kemudian juga ini yang lebih penting juga, saya sering mengingatkan sebagian teman-teman anggota jamiah hadrah itu untuk tidak meletakkan kitab sholawatnya di sejajar dengan kaki mereka. Ini sering saya lihat. Kadang malah kitab sholawatnya di atasnya ditimpuki atau diletaki mic. Jadi mic yang sedang tidak digunakan diletakkan di atas kitabnya. Itu tidak boleh. Sebagian ulama mengharamkan itu. Kemudian kitabnya diletakkan sejajar dengan kakinya, baik ketika dia duduk apalagi ketika berdiri, itu naudzubillah. Ya, jadi kitab sholawatnya itu diletakkan semulia mungkin, kasih bantal lah atau kasih dampar, meja kecil gitu, atau paling tidak kalau sedang tidak dipakai hadrahnya susun, letakkan di atas itu kitabnya seperti itu. Itu termasuk adab. Ya, adab yang harus dijaga. Adab itu ada yang memang adab itu tidak selamanya haram ketika dilanggar, tapi ada adab-adab yang ketika dilanggar malah haram. Ya. Jadi itu yang perlu diperhatikan. Begitu pula para penyimak hadrah itu juga harus menjaga adab, ya. Selama pembacaan sholawat itu betul ada adab. Jadi nggak usah ada joget-joget, atau kemudian pembacaan sholawatnya diseling-selingi pantun yang tidak ada hubungannya lah dengan Rasulullah. Bahkan kadang saya pernah mendengar sendiri diselang-selingi pantun
yang untuk lagunya diselaraskan dengan lagu sholawatnya, tapi pantunnya terkesan malah porno seperti itu ya. Iya, nyebut-nyebut apalah kayak janda dan sebagainya, si cantik dan sebagainya, disertai sholawat. Itu adabnya sudah tidak begitu terjaga ya. Jadi itu yang perlu diperhatikan. Ala kulli hal, ada tabuhan rebana ada masalah, gitu loh, tidak masalah. Bukan tabuhan rebananya yang kemudian bermasalah, tetapi penjagaan adabnya yang perlu diperhatikan. Faqad qala Syekh Syihabuddin Abu Muhammadin Abdurrahman ibnu Ismailah al-Ma'ruf bi Abi Syamah. Syekh Syihabuddin Abu Muhammad Abdurrahman bin Ismail, yang dikenal dengan nama Abu Syamah. Abu Syamah ini salah satu gurunya Imam Nawawi. Kenapa disebut Abu Syamah? Menurut satu riwayat karena di atas alis kiri beliau itu ada tai lalat. Makanya Syamah itu artinya tai lalat, makanya kemudian disebut Abu Syamah. Jadi kalau melihat ini berarti saya juga Abu Syamah. Iya. Rahimahullahu, Imam Abu Syamah berkata di dalam kitabnya fi kitabihi al-musamma bil ba'itsi fi inkaril bid'ah wal hawadits, di dalam kitabnya yang berjudul Al-Ba'its fi inkaril bid'ah wal hawadits, beliau berkata wa min ahsani mabtudi'a fi zamanina, termasuk hal yang baik yang diadakan pada masa sekarang ini, makana yuf'alu bi madinati Irbilah, yaitu sesuatu yang dihelat atau digelar di kota Irbil, salah satu kota Irbil. Nah, Irbil ini wali kotanya, atau katakanlah kalau disebut wali kota atau gubernur entah apa, yang jelas penguasa kota Irbil ini namanya Muzaffaruddin, yang kemudian dikenal dalam dunia permaulidan dengan nama Malik Muzaffar, seperti itu. Jadi wilayah Irbil ini adalah di bawah kekuasaan Malik atau raja atau bupati atau apa yang namanya Muzaffaruddin. Menurut beliau, menurut Imam Abu Syamah ini, apa yang dilaksanakan di kota itu termasuk kebiasaan yang baru, yang baik. Jabarahallahu ta'ala, semoga kota ini ditambal oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kulla amin, setiap tahun. Kapan itu peristiwa itu atau perhelatan itu dilaksanakan? Kulla amin, setiap tahun, fil yaumil muwafiqi, pada hari yang berkesesuaian, liyaumi maulidin Nabi, dengan hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berupa apa? Minas shadaqat, berupa berbagi-bagi rezeki, berbagi sedekah, wal ma'rufi, dan berbuat baik, wa izhari zinati, dan memperlihatkan perhiasan, artinya berhias. Bukan kemudian menganggap maulid tambahan hari raya dalam Islam. Enggak, kami juga tahu bro bahwa hari raya dalam Islam itu memang cuma dua, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Di dalam kami tidak menambah hari raya gitu loh. Kami tidak menambah hari raya, cuma mengagungkan ke bulan kelahiran Rasulullah dengan memakai pakaian baru. Toh kita kan biasa kan memakai pakaian baru untuk momen-momen spesial kan biasa. Kita punya saudara nikah, kita pakai baju baru, kita punya kita pakai baju terbaik. Seperti itu, tidak masalah sebenarnya. Jadi nggak usah baper-baper amat. Ya. Fa inna dzalika ma'a ma fihi minal ihsani ilal fuqara, karena semua itu dengan disertai juga berbuat baik kepada kaum fakir miskin, musyirun bi mahabbatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan kecintaan kepada Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ta'zimihi, dan pengagungan kepada Kanjeng Nabi, wa jalalatihi, dan kepada keagungan Kanjeng Nabi, fi qalbi fa'ilihi, di dalam hati pelakunya, di dalam hati orang yang merayakan itu, wa syukrillahi, dan bentuk syukur kepada Allah Ta'ala, ala ma'aman nabihi, atas anugerah Allah Ta'ala, min ijadi rasulihi, yang telah mengutus utusannya, yang telah menciptakan utusannya, alladzi arsalahu rahmatan lil alamin, yang dia utus sebagai bentuk kasih sayangnya kepada seluruh alam, sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa ala jami'il mursalin. Nah, ini menurut Imam Abu Syamah, guru Imam Nawawi. Selanjutnya Hadratus Syekh menjelaskan, wa kana awwala man fa'ala dzalika, dan yang pertama kali melakukan kegiatan peringatan Maulid ini bil Mausilih, di Mausil. Mausil itu sebuah wilayah di Irak,
kalau di sini sekarang mungkin disebut Mosul ya, Mosul, M-O-U-S-U-L, Mosul itu salah satu wilayah di Irak. Yang pertama kali mengadakan peringatan Nabi ini di Mosul. Jadi bukan berarti ini yang benar-benar pertama, bisa jadi sebelumnya ada yang lebih dulu di daerah lain, di kota lain. Tetapi yang terekam oleh data, yang pertama kali melakukan peringatan Maulid Nabi di Mosul ini adalah beliau Asy-Syaikhu Umar bin Muhammadin Al-Mulla, yaitu Syekh Umar bin Muhammad Al-Mulla, ahadus sholihin al-masyhurina, salah seorang dari orang-orang soleh, ulama yang masyhur. Wa bihi iktada fi dzalika, dan kepada wabihi tada fi dzalika, dan dalam mengadakan perayaan ini sahibu Irbilah, penguasa Irbil, mengikuti Syekh Umar bin Muhammad Al-Mulla itu tadi. Nah, siapa penguasa Irbil ini? Yaitu tadi itu yang disebut Malik Al-Mudhaffar wa ghairuhu, dan selainnya sahibu Irbil rahimahumullahu taala. Nih wa qala banatabu wa qala, dan berkata Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani, Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani ini bukan Taqiyuddin ya, bukan Taqiyuddin An-Nabhani. Jadi kalau tidak salah Syekh Yusuf ini kakeknya, kalau tidak salah entah kakek kandung atau apa saya lupa. Tapi yang jelas ini bukan Taqiyuddin An-Nabhani, pendiri HT, pendiri Hizbut Tahrir. Tapi ini kakeknya. Dan akidah beliau ini, akidah Syekh Yusuf bin Ismail ini Ahlus Sunnah wal Jamaah ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beliau ini rahimahullahu berkata fi kitabihil musamma, di dalam kitabnya yang berjudul Bil Anwaril Muhammadiyah, Al Anwaril Muhammadiyah, beliau berkata wa wulida sallallahu alaihi wasallam fi Makkah, kanjeng Nabi dilahirkan di Mekah, fid daril lati kanat li Muhammad ibn Yusufa, di rumah yang kemudian di masa belakangan kemudian menjadi milik Muhammad bin Yusuf. Jadi bukan Rasulullah lahir di rumah yang bernama orang yang bernama Muhammad ketika lahir, bukan, karena yang namanya Muhammad hanya Rasulullah yang pertama punya nama itu. Jadi beliau lahir di sebuah rumah, ya rumah beliau. Nah, kelak itu maulidnya beliau itu menjadi milik Muhammad bin Yusuf. Ini menurut Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Wa arda'athu sallallahu alaihi wasallam Suwaibatu, dan Rasulullah kemudian disusui oleh Suwaibah. Siapa Suwaibah ini? Atiqatu Abi Lahabin, budak merdekaannya Abu Lahab. Jadi ada Abu Lahab punya budak namanya Suwaibah. Suwaibah ini dimerdekakan oleh Abu Lahab. Padahal budak itu mahal harganya, apalagi budak perempuan. Kenapa sampai dimerdekakan, dibebaskan? Hina basyarathu biwiladatihi alaihi salatu wassalam, ketika Suwaibah ini memberi kabar gembira kepada Abu Lahab bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah lahir. Jadi karena yang kita tahu kan Abu Lahab ini bersaudara dengan Sayyidina Abdullah, Sayyidina Abbas. Jadi Sayyidina Abdullah itu abahnya Rasulullah, itu bersaudara kandung dengan Abu Lahab. Jadi Abu Lahab ini masih pamannya Rasulullah, paman kandung. Nah, Abu Lahab ini mendengar kabar dari Suwaibah, betapa bangga dia karena iparnya, jadi Sayyidati Aminah, iparnya Abu Lahab yang sudah kewafatan Sayyidina Abdullah itu melahirkan seorang anak laki-laki, dan itu kebanggaan bagi bangsa Arab, apalagi suku terpandang seperti Quraisy. Maka dari saking gembiranya Abu Lahab mendengar berita itu, dia memerdekakan Suwaibah, seperti itu. Nah, Suwaibah ini kemudian juga menyusui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, selain tentunya Sayyidati Halimah As-Sa'diyah. Ya, jadi demikian yang bisa kita baca untuk kesempatan ini, karena waktunya juga sudah sampai. Jadi kami usahakan memang tidak sampai setengah jam agar kontennya bisa diikuti dengan santai dan tidak terlalu menyita waktu bagi para pemirsa sekalian. Baik, demikian untuk sementara yang bisa kami sampaikan. Selamat bertemu semoga masih dipertemukan kembali dalam kesempatan yang akan datang. Dan mohon maaf kami rekaman dari mobil karena di sela-sela waktu senggang kami, seperti itu. Terima kasih sekali lagi dan mohon koreksinya apabila ada kesalahan. Wallahu a'lam bishawab, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.